banget berita dan kasus perceraian yang bikin heboh masyarakat tanah air. Ya, emang ada berita yang mana sih? Iya. Nah, kita pengen tahu nih pendapat Bang Hotman sebagai pengacara kondang terkait kasus-kasus perceraian tersebut. Kita lihat kasus pertama dulu ya Bang ya. Ya, mana? Nah, ini dia. Suami tidak memberi nafkah lahir dan batin serta lakukan penggelapan dana dengan jumlah fantastis di perusahaan yang dibangun sang istri. Nah, ini bagaimana Bang kalau ada kasus begini Bang? Itu jelas, itu menjadi alasan sah untuk cerai. Ya, artinya dia pakai alasan kan terjadi pertengkaran terus menerus. Ya. Ya, itu alasannya menurut undang-undang. Dan kalau kau merasa kalau kau merasa istri cantik, begitu cerai langsung melamar jadi Aspri Hotman ya. Oh. Kamu kayaknya dari tadi pas iklan dia bilang aku nggak mau jadi host di FYP, aku mau jadi asistennya Hotman Paris aja. Ya gimana? Bang Hotman tahu nggak? Terjamin Kamis, Jumat, Sabtu udah pasti dansa di tempat mewah. Ya, Sekali Jumat, Sabtu. Iyalah, karena saya kalau Minggu sampai Rabu itu kerja, ya. Saya nggak mau keluar malam karena capek besoknya. Dan pasti Capek karena udah kakek-kakek aja kan. Kalau gue lu mau jadi kakek bentar lagi. Tiket ke Bali, villa mewah. Apalagi yang kau cari? pasal 184 ayat 2 buat abang. Apa itu? Apa dong isinya tuh Bang? Kok nanya lu? Itu pasti saya mau, tidak perlu diungkapkan. Sudah secara umum, tidak perlu diungkapkan lagi isinya itu. Apa itu? Pasal 184. 184 KUHP beda lagi ya? Iya, KUHP. KUHP itu tentang alat bukti. Iya, tidak perlu dibuktikan lagi. Oh, jadi Tahu. Mau jadi Aspri. Oh, dia udah ngapalin itu. Iya, 184 ayat 2 KUHP. Jadi, oke, lu berani nggak ngomong sekarang? Mulai hari ini kau jadi Aspri saya. Coba kamu bilang. Berani nggak? Ngomong. Dan malam ini langsung kita dansa. Kan Kamis cuma Sabtu, lu Senin sampai Rabu Ini baru Kamu Kamu syuting. syutingnya ini Senin sama Selasa Ya. aja, Senin Serbu aja. Jamin lebih besar income-nya daripada di sini. Tuh. Tapi syaratnya harus super mini. Oh, pakai minimos. Itu maksudnya, aduh. Ya. Mikir lagi. Rada udah masuk angin. Nggak mau masuk. Tapi Bang, ini jadi banyak kasus jika perceraian terjadi ketika sang istri itu sudah kaya raya dan mapan. Sang istri itu menuntut ke suami atau jadi mantan suami itu, yaudah deh nafkahnya 100 perak. Itu tujuannya hanya mempermalukan suaminya. Oh, ada 5.000, Iya, 100 perak. itu hanya tujuannya mempermalukan suaminya. Jadi dia udah ngerasa harga dirinya udah. Pertama mungkin juga dia merasa nuntut berapapun suaminya nggak sanggup, bisa juga begitu. Ya, Untuk apa saya tuntut mahal-mahal? Jadi itu sindiran Itu secara simbolik secara halus itu. Oke. Ya. Pi, Gigi kan jadi CEO di perusahaan kalian kan ya? Ya. Tapi lu masih tetap ngasih nafkah nggak ke istri lu? Lah, gua mah nggak punya duit apa-apa, orang gua taruh di rekening semua buat isi semua, gua mah nggak ada buat gua. Oh, jadi nggak ada uang bulanan Gua gitu? bilang kalau gitu tanya aja, sayang aku mau belinya ada nggak duitnya? Gitu gua mah. Oh, lu kok beli-beli sesuatu nanya ke Gigi dulu? Ya ada sih yang gua umpetin duitnya, tapi kan nggak. Tapi yang jelas yang ini kan ada, jadi udah aja istri yang pakai. Kalau gue mah jarang-jarang belanja. Ya. Ya kan gitu kan Bang? Bener nggak? Bener nggak Bang? Apa tuh? Ada yang diumpetin juga abang uangnya? Udah pasti lah. Dia ngomong gini karena istri lagi di Korea bukan nonton. Aduh, live lagi ketahuan deh. Oke, ini ada kasus perceraian kedua. Kita tidak menyebutkan siapa-siapanya ya. Contoh aja. Yang kedua, suami selingkuh berkali-kali dan lebih pilih menafkahi wanita simpanannya dibanding membiayai istri yang sedang sakit. Astagfirullahaladzim. Ya, suaminya kaya nggak? Dan dulu, kalau suami sudah pas-pasan, bokek masih selingkuh, langsung lepas dia. Iya loh, sudah pas-pasan, selingkuh lagi. Saya udah bilang kegantengan itu hanya sementara. Begitu suami kamu itu tidak bisa cari nafkah, walaupun ganteng, kamu akan lihat dia seperti hantu lama-lama. Benar. Jadi ini situasinya suaminya itu ada nafkahnya tapi lebih mengutamakan simpanannya daripada anaknya sendiri. Jadi lebih banyak ngasih ke. Makanya itulah cara playboy yang tidak benar. Contoh cara kami dong berdua. Saya di bawah-bawah.
sini. Iya, iya dong. Kalau lu mau jadi playboy, amankan dulu istri dan anak-anak. Ibaratnya kalau istri kasih 100, ya yang lain kasih 10, begitu kan? Itu kan yang diajarin abang, begitu. Enggak, intinya, makanya saya bilang Hotman itu buaya cinta. Kalau yang lain itu buaya darat. Buaya darat itu adalah punya pacar sana sini tapi istrinya ditelantarkan. Kalau buaya cinta itu enggak. Istri anak dulu nomor 1. Ya habis itu baru ya namanya laki-laki. Nggak ada laki-laki yang tidak suka wanita cantik. Iya. Ya. Tapi kalau Raffi bukan buaya darat, buaya apa, Vi? Saya buaya darat, laut dan udara semua. Oke, kita lihat kasus yang berikutnya. Ini contoh-contoh kasus perceraian saja ya. Suami kecanduan judi online hingga mengambil uang pribadi istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Lalu setelah digugat cerai, sang suami meminta mahar dikembalikan. Maluin ya? Mahar nggak bisa dikembalikan. Tuh laki-laki seperti itu langsung dikucilkan aja tuh. Udah main judi, udah pakai duit istri. Pakai duit istri, udahlah. Kau bukan laki-laki kau. Tapi Bang Hotman, Tapi benar. tapi banyak cewek yang bertahan gara-gara ya takut nanti kalau misalnya cerai gimana anak-anak. Ya itu kan pilihan. Banyak orang tidak cerai karena masalah anak dan malu keluarga, itu pilihan hidup. Ya tapi kalau kau mau selamanya sengsara ya kadang-kadang lebih bahagia sendiri gitu loh. Oh, aku punya pertanyaan. Ya. Mana lebih bahaya? Cowok suka selingkuh, cowok suka narkoba, sama cowok suka judol. Nah, cowok suka selingkuh, narkoba atau judol? Mana lebih Yang jelas judol dan narkoba itu pasti bahaya. Ya. Kalau selingkuh itu adalah sifat dasar semua laki-laki. Enggak. Cuma how to do it itu yang paling penting. Kalau cuci mata boleh, selingkuh nggak boleh. Kalau kau selingkuh, makanya saya bilang kalau duit kamu banyak, ya intinya jangan telantarkan anak istrimu, itu aja. Ya habis itu poe-poe nggak apa-apa. Laki-laki yang mengatakan tidak suka wanita cantik munafik loh. Kita lihat lagi kasus Bang, berikutnya. ngomongnya jangan depan TV, Bang. Depan TV. Ketakutan. Lu tahu nggak berapa ribu apartemen itu? Simpanan siapa di situ? Siapa tuh? Berapa ribu apartemen di Kokas di mana-mana? Simpanan siapa tuh? Berapa ratus pramugari? Ya? Aku tahu karena kenal semua. Itu sih. Tapi kalau suaminya pulang ke rumah, sopannya bukan main. Bajunya pun nggak ada gayanya, benar-benar sopan kayak singkat begitu, ya kan? Tahu-tahu. Kalau abang pulang ketemu istri gimana kalau habis dansa? Kalau ketemu istri gimana? Oh, dia udah tahu gua dansa mau gimana. Intinya kalau gua dansa harus pulang, itu kuncinya. Jangan sampai istri kamu dia bangun kau nggak ada. Jadi walaupun kita baru nyampe, pura-pura mendengkur aja. Ini kamu udah sungguh banget. Oke, kita lihat kira. Lu bukan apa-apanya, Peter. Iya, kita masih ini udah cum laude. Ya udahlah. Ini terlihat nih. Kasus lainnya lagi nih. Istri terlalu mementingkan gaya hidup mewah serta hobi pergi ke luar negeri dan tidak dekat dengan keluarga suami. Gimana ini, Bang? Ya, intinya itu pilihan bagi suami. Kalau itu menimbulkan pertengkaran, ya. Tapi sebaiknya kalau yang gitu-gitu masih bisa ditolerir. Hanya gimana nguranginnya. Karena perceraian itu kan akibatnya panjang. Ya. Kalau hanya sedikit mewah nggak apa-apa. Ya. Tapi sama keluarga suami nggak deket sama sekali. Ya. Tapi akibat cerai itu terlalu fatal terhadap anak. Kalau yang gini-gini, pertahankan aja kalau bisa. Agar kau bahagia, ya udah susul Hotman berdansa. Nah, bergaul gitu ya, Bang. Di sana banyak aspri saya, tinggal milih salah satu. Berarti istri keluar negeri gaul sama Bang Hotman juga. Iya. Ya? Kalau istri saya memang dia minggu lalu dia ke Berlin, sekarang lagi di Korea. Memang dia udah waktunya menikmati hidup. Keliling dunia.
Saya diminta. Jangan istrinya dansa lagi nanti di sana. Bagaimana? Bagaimana kalau istri abang dansa? Nggak bisa dia. Bang, jika istri melakukan hal yang sama seperti Bang Lukman, apakah dibolehkan? Lu tahu nggak? Dansa. Dia jam 5 pagi sudah berdoa. Kadang-kadang jam 5 pagi dia berdoa, hari Minggu dia berdoa ke gereja. Sementara dia berdoa, aku sudah di GPK sama cewek cantik lagi olahraga. Jam 5. Bang, jujur, Itu padahal istrinya ngedoain suaminya loh. Ya udahlah. Tapi ngomongin suami dan istri, Ya. bintang tamu kita juga ini pernah mengalami kegagalan rumah tangga, tapi sekarang akur semuanya dengan mantan, apalagi dengan istrinya yang Ini sekarang. bagus. Wow, bagus Yuk, ini kita bang. sambut teman saya nih, Ferry Mariadi. Kang Billy. Aku di mana?